Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mawjudi azalan wa abadan bila makan. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalan ala sayyidina wa habibina ashrafi waladi adnan. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal ifan. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir ya arhamur rahimin. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih dipertemukan dalam majelis yang barokah. Majelis kajian bersanad pilihan yang akan kita kaji tentang kitab Hal Ta'lam. Mudah-mudahan majelis ini selalu memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan pada hari yang mulia ini kita memperbanyak salawat kepada baginda kita. Terkhusus nanti di akhir-akhir sholat asar. Ya, kita memperbanyak salawat dengan sigoh dan redaksi sholawat yang bisa kita hafal. Terkhusus ini adalah hari Jumat dan nanti setelah sholat asar lebih dianjurkan. Misalnya dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh. Atau Allahumma salli ala abdika wa rasulika nabiyil ummi. Boleh. Dengan redaksi-redaksi yang bisa kita hafal. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita ikhlaskan niat kita mendengarkan pengajian ini dengan niat lillahi ta'ala. Hadirkan dalam hati, ya Allah, saya menghadiri pengajian ini semerta-merta ingin menambah ilmu agama dan ridho darimu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini akan kita lanjutkan kitab dari Hal Ta'lam, karangan dari salah satu murid Syekh Abdullah Al-Haruri, yaitu Syekh Muhammad Akhras rahimahullah. Baik, kita lanjut pada judul Hal Ta'lam. Jadi memang kitabnya ini dengan bentuk pertanyaan hal ta'lam. Apakah Anda mengetahui? Apakah kita mengetahui judul-judul yang akan disebutkan? Pada hari ini adalah judulnya Hal Ta'lam Malladhi yajibu alaina wa ala kulli mukallafin aya'lamah. Apakah kamu mengetahui apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita sebagai muslim dan kepada setiap orang-orang yang sudah mukallaf. Saudara-saudara, kita umat Islam dari zaman dulu sampai sekarang ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Seseorang kalau sudah mukallaf, ada hal-hal yang tak boleh ditinggalkan. Ada kewajiban yang wajib dilaksanakan. Ada kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban puasa Ramadan ketika Ramadan, puasa haji, melaksanakan haji bagi yang mampu, dan kewajiban-kewajiban yang lain yang berkaitan dengan dasar akidah misalnya, atau yang berkaitan dengan hukum-hukum. Nah, ini kewajiban-kewajiban ini tanpa terkecuali wajib dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Setiap yang mukallaf wajib melaksanakan yang diwajibkan kepadanya.
Apa arti mukallaf? Sudah batas untuk diberikan dia kategori dapat dosa atau dapat pahala. Itulah yang disebut dengan mukallaf. Sudah dibebani hukum-hukum kepadanya. Dari asal kata mukallafun. Ya, kullifa. Kullifa dengan apa? Dengan hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Mukallaf sudah kita ketahui bersama, seorang yang mukallaf itu adalah yang balik, berakal, ya, allazi balaghathu da'watul Islam. Orang yang sudah balik, berakal, dan sudah sampai padanya dakwah Islam, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah mukallaf, ada kewajiban yang tak boleh ditinggalkan. Ada hal-hal yang wajib baginya untuk diketahuinya dan diamalkannya. Tentunya kewajiban ini ada tingkatan yang diprioritaskan. Ya. Ada tingkatan yang tak boleh ditunda-tunda. Yang detik ini pun harus diketahui dan diamalkan. Apa misalnya? Permasalahan prinsip-prinsip dasar akidah, dasar-dasar tauhid, tauhid dasar tentang rukun iman, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada para nabi, beriman kepada kitab suci yang diturunkan oleh Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhirat, dan qadar baik juga qadar buruk. Itu yang disebut oleh orang kita Indonesia dengan rukun Islam. Nah, ini tak boleh diganggu, tak boleh ditunda, dan tak boleh dikatakan nanti sajalah. Harus detik ini wajib diketahui. Maka judul pengajian kita pada pagi ini adalah apa yang diwajibkan kepada kita dan kepada setiap yang mukallaf untuk mengetahui. Setelah diketahui, baru diamalkan. Tidak hanya diketahui tanpa diamalkan. Jadi setelah diketahui, diamalkan. Dan ini harus kita cermati bersama. Salah satunya adalah tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah adalah landasan agama Islam. Beriman kepada Allah adalah yang paling utama daripada yang lain. Mengetahui cara beriman kepada Allah adalah yang lebih utama daripada sholat 5 waktu. Beriman kepada Allah adalah yang lebih diprioritaskan daripada puasa Ramadan. Beriman kepada Allah adalah hal mendasar sebelum kewajiban-kewajiban yang lain. Oleh karena itu, salah satu ulama yang terkenal yang disebut dengan Al-Imam Sulaiman Al-Khattabi. Beliau ini adalah ulama yang sangat terkenal dalam bidang akidah dan dalam ilmu hadis. Keseharian beliau ini lebih dikenal dengan Imamul Hadis, yaitu berkecimpung dalam ilmu-ilmu hadis, baik mustalah hadisnya, sanadnya, riwayatnya, dan lain sebagainya. Dan beliaulah yang dikenal dengan gurunya dari Imam Al-Baihaqi radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Al-Baihaqi memiliki guru ya dalam ilmu hadis dan ilmu akidah. Ya, siapa namanya? Yaitu Abu Sulaiman Al-Khattabi. Abu Sulaiman Al-Khattabi. Abu Sulaiman Al-Khattabi inilah guru dari Imam Al-Baihaqi, menyebutkan satu ungkapan, satu ibarah yang harus kita pegangi bersama. Satu ibarah ini kandungannya berkaitan dengan beriman kepada Allah, mengetahui Allah yang wajib kita sembah, beriman kepada sifat-sifat Allah. Nah, apa ungkapan beliau? Ini perlu dicatat saudara-saudara semua. Beliau menyebutkan, innalladzi yajibu alaina
wa ala kulli mukallafin ay ya'lamahu innal ladzi yajibu alaina, sesungguhnya yang wajib bagi kita dan terhadap setiap yang sudah mukallaf untuk mengetahuinya, wajib untuk mengetahuinya, anna rabbana, bahwa Tuhan kita yaitu Allah, ya, laisa bidhi hayatin, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki bentuk hay'ah, wala suratin, dan Allah itu tidak memiliki rupa, ya, tidak memiliki wajah, tidak memiliki rupa. Kita ulangi, innal ladzi yajibu alaina wa ala kulli mukallafin ay ya'lamahu, sesungguhnya yang wajib bagi kita dan wajib bagi setiap yang sudah mukallaf untuk mengetahuinya secara 100%, secara jazam, secara yakin 100%, bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita tidaklah memiliki bentuk, tidak bentuknya lonjong, tidak bentuknya panjang, tidak bentuknya persegi, tidak bentuknya bulat, tidak bentuknya tipis atau tebal. Gambar dalam apapun jenis bentuknya, Allah tidak memilikinya. Allah tidak memiliki bentuk, tidak memiliki ukuran, tidak memiliki batasan, tidak memiliki dimensi. Itulah arti anna rabbana laisa bidhi hayatin. Maka sering disampaikan dalam kajian tauhid lebih dari satu kitab, bahwa ketika dikatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, perlu disampaikan ke orang awam, baik anak-anak, orang tua, semuanya, bahwa arti Allah Maha Besar bukan bentuknya yang besar, bukan bentuknya yang besar, bukan ukurannya yang besar, bukan dimensinya yang besar. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sampai detik ini, saya di beberapa pengajian saya sering tanya itu, masih ada mungkin yang beranggapan bahwa Allah itu Allahu Akbar artinya adalah bentuknya. Menurut mereka Allah yang besar. Na'udzubillah. Nah ini jangan sampai ada sampai sekarang yang masih meyakini itu. Seringlah sampaikan kepada orang awam, kepada masyarakat bawah, masyarakat kita di kampung-kampung, di tempat kita tinggal, Allahu Akbar, bahwa arti Allahu Akbar itu bukan bentuknya yang besar, karena Allah tidak memiliki bentuk, tidak memiliki rupa, tidak memiliki dimensi, tidak panjang, tidak lebar, tidak besar, tidak kecil, tidak memiliki bentuk, tidak memiliki dimensi. Nah inilah kata Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, anna rabbana laisa bidhi hayatin. Kalau dibuat redaksinya, orang yang paham atau kita yang paham bahasa Arab, ketika dilihat anna rabbana laisa bidhi hayatin, di sini redaksinya menggunakan laisa, kemudian setelahnya didatangkan huruf ba, datangkan huruf ba. Ini ba ini disebut dengan ba zaidah, tapi maknanya litaukid, menguatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sama sekali, betul-betul, benar-benar tidak memiliki hay'ah, tidak memiliki bentuk, tidak memiliki rupa, tidak memiliki ukuran. Ya. Karena menggunakan ba, huruf ba, laisa ditambah huruf ba setelahnya, ini menguatkan bahwa betul-betul memang ya Allah itu tidak memiliki
hay'ah, bentuk. Tidak memiliki bentuk, tidak memiliki ukuran. Tidak. Nah, itulah indahnya bahasa Arab. Dengan satu huruf bisa memberikan makna yang lebih. Maka dalam ungkapan Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi ini, innalladzi yajibu alaina wa ala kulli mukallafin ay ya'lamahu na rabbana laisa bidhi hayatin. Laisa bidhi hayatin, dari betul-betul benar-benar Allah itu tidak memiliki bentuk dan dimensi. Nah, itulah artinya itu. Jadi ya, mohon maaf, kita lanjutkan. Kita ulangi, ada gangguan teknis sebentar tadi. Wajib diyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki hay'ah. Hay'ah dalam bahasa Arab termasuk adalah ya, bentuk, ukuran, dimensi dan lain sebagainya. Wala suratin, dan Allah itu tidak memiliki surah. Surah itu gambar atau wajah, rupa. Allah itu tidak memiliki bentuk dan tidak memiliki rupa. Ya. Jadi Allah itu tidak memiliki rupa, tidak memiliki wajah, itu wajib diketahui. Walaupun dalam ayat misalnya ada mendapatkan kalimat wajah, itu bukan artinya Allah memiliki wajah sebagai anggota badan, yang memiliki wajah seperti wajah kita, tidak. Misalnya ayat dalam Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu wajah di sini bukan berarti wajah seperti wajah manusia atau rupa seperti rupa manusia, tidak. Na'udzubillah. Tidak boleh diyakini. Karena ini semuanya adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut kata Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, li'anna surata taqtadil kaifiyata. Karena rupa atau wajah itu memberikan pemahaman bahwa dia memiliki sifat makhluk. Kalau seandainya Allah itu diyakini memiliki anggota badan, wajah seperti kita, rupa, berarti dia seperti makhluk, memiliki sifat-sifat makhluk. Ya, al-kaifiyah dalam bahasa Arab, dalam ilmu tauhid adalah sifat-sifat makhluk. Kullu makana min sifatil makhluk yuqalu laha atau yuqalu lahu al-kaifiyah. Setiap sesuatu sifat-sifat makhluk itu disebut dengan al-kaif atau al-kaifiyah. Maka seandainya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, rupa, bentuk, ukuran dan lain sebagainya, maka pasti memberikan pemahaman, na'udzubillah, seolah-olah Allah
itu seperti makhluk. Karena sifat makhluk ini pasti ada padanya. Wajah dengan arti anggota badan berarti akan berlaku baginya sifat makhluk. Misalnya wajahnya akan keriput, akan jelek, akan berubah. Yang awalnya cantik, kemudian berubah menjadi jelek, menjadi nenek-nenek. Ya, bedalah wajah nenek-nenek dengan anak gadis misalnya. Anak gadis misalnya masih cingklong, masih cantik, masih imut, lagi sebagainya. Kalau nenek-nenek sudah keriputan misalnya, biasanya. Nah ini kan perubahan ini ada pada wajah itu sendiri. Nah perubahan itu, at-taghayyur itu, itulah sifat al-kaifiyah. Nah kalau dia sudah berubah, berarti menunjukkan dia itu lemah. Karena butuh kepada sesuatu yang berubahnya. Yang awalnya wajahnya masih bagus. Kayak saya wajahnya masih Masya Allah. Kemudian nanti saya umur 60, keriput ini keriput. Udah hitam, pelak-pelak hitam, dan lain sebagainya. Nah ini menunjukkan bahwa perubahan itu akan terjadi jika meyakini Allah itu memiliki wajah dengan arti memiliki anggota badan. Atau jika meyakini Allah Ta'ala memiliki bentuk atau rupa, maka sifat-sifat makhluk ini akan berlaku padanya. Perubahan, berwarna, lemah, butuh kepada yang lain. Ini semua sifat-sifat makhluk. Ya, ini semuanya sifat-sifat makhluk. Maka ini harus dihindari, tidak boleh diyakini. Kemudian, wal kaifiyatu manfiyatun 'anillahi wa sifatihi. Dan sifat-sifat makhluk al-kaifiyah manfiyatun itu ternafikan, tidak ada bagi Allah dan sifat-sifat. Artinya sifat-sifat makhluk tidak ada pada Allah dan juga tidak ada pada sifat-sifatnya. Misalnya sifat makhluk itu apa? Berubah, lemah, butuh kepada yang lain. Itu semua sifat-sifat makhluk. Di antara sifat-sifat makhluk yang paling dominan kita lihat adalah berubah. Maka disebutkan akbaru alamatil hudus at-taghayyur. Tanda paling besar bahwa dia itu sebuah makhluk adalah berubah. Berubah. Maka seandainya Allah Ta'ala ada yang meyakini, seandainya ada yang meyakini Allah itu memiliki bentuk, memiliki rupa, memiliki ukuran, pasti memiliki sifat-sifat yang kita sebutkan. Butuh kepada yang lain, berubah, lemah, dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya. Nah ini harus dihindari. Nah kalau dia sudah butuh kepada yang lain, berarti dia lemah. Maka yang lemah tidak layak menjadi Tuhan. Tidak layak menjadi Tuhan atau pencipta alam semesta. Ini yang disebutkan oleh Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi. Rawahu anhu al-Baihaqi fi Kitabil Asma'i was Sifat. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Asma was Sifat. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan ini dalam kitab namanya Al-Asma was Sifat. Kitab ini sangat bagus. Kitab ini menceritakan tentang sifat-sifat Allah. Menceritakan tentang Allah. Beriman kepada Allah. Ini bagus sekali. Dalam kitab inilah disebutkan perkataan gurunya yang disebut dengan Abu Sulaiman Al-Khattabi. Kita ulangi redaksinya. Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi, innal ladzi yajibu alaina wa ala kulli mukallafin ay ya'lamahu anna rabbana laysa bidhi hayatin wala suratin. Li'anna surata taqtadil kaifiyata. Wal kaifiyatu manfiyatun 'anillahi wa sifatihi. Ya, wal kaifiyatu manfiyatun 'anillahi wa sifatihi. Saudara-saudara, apa yang kita sebutkan ini bukan hal yang baru. Ini semuanya ada di kitab-kitab ulama. Ada referensi kitabnya, ada referensi ilmiahnya. Jadi kalau ada orang mengatakan ya, bahwa yang kalian sampaikan ini adalah tidak benar, kita katakan bahwa ini semuanya ada dalam referensi kitab-kitab ulama. Misalnya yang kita sebutkan dalam kitab Al-Asma wa Sifat, karangan dari Imam Al-Baihaqi. Ya, Imam Al-Baihaqi ini kita kenal
Selain juga ahli dalam ilmu hadis, beliau juga ahli dalam ilmu-ilmu yang lain, terkhusus ilmu akidah. Maka ini yang wajib untuk kita ketahui. Dan yang kita sampaikan ini juga tidak keluar dari ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan dalam surah Asy-Syura ayat ke-11. Hadzal kalamu ma'khuzun min qaulillahi tabaraka wa ta'ala. Perkataan ini yang kita sebutkan ini, perkataan Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi ini diintisarikan, diambil dari dasar dalil ayat Al-Quran, yaitu dalam surah Asy-Syura ayat ke-11. Allah menyebutkan laisa kamitslihi syai'un, ya, dialah Allah yang tidak menyerupai sedikit pun, ya, daripada makhluknya, ya, baik dari satu segi atau semua segi. Jadi Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah dipahami bahwa Allah itu tidak memiliki bentuk, tidak memiliki rupa, tidak memiliki wajah, anggota badan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Allah telah menyebutkan secara umum bahwa Allah tidak menyerupai makhluk. Kemudian kita bacakan kitab ini, li'anna Allah ta'ala yastahilu alaihi ayyushbiha syai'an min khalqihi. Karena Allah Subhanahu wa taala mustahil baginya untuk menyerupai sedikit pun daripada makhluknya. Baik dari satu segi, dari satu aspek, Allah itu tidak menyerupai makhluk. Mustahil bagi Allah untuk menyerupai makhluknya. Wa hadha syai'u aidan yu'khadhu minal qawaidil aqliyah. Dan yang kita sampaikan ini, bahwa Allah tidak memiliki ukuran, tidak memiliki bentuk, tidak memiliki dimensi, tidak memiliki wajah dan lain sebagainya, ini diambil dari kaidah-kaidah akal sehat. Akal-akal dari dalil-dalil akal sehat. Ya. Idza qila li'annahu idza qila, misalnya ketika dikatakan khalaqallahu tabaraka wa ta'ala syai'an. Allah menciptakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu. Fahadza ya'ni annahu la yushbihu hadza syai'a. Maka maknanya ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu yang diciptakannya. Ya, kenapa? Karena dalam definisi akal kita, pencipta tidak akan sama dengan ciptaannya. Ya, pencipta tidak akan sama dengan yang diciptakannya. Nah, ini harus sering ingat. Misalnya, secara logika pendekatan hukum akal, ini pendekatan saja. Kita katakan pembuat kue tidak sama dengan kuenya. Ya. Jadi seorang mungkin ahli dalam membuat sebuah kue. Apa yang dibuatnya tidak sama dengan dirinya. Ya, ini masih makhluk kita berbicara. Lebih-lebih kalau Allah Ta'ala menciptakan alam semesta, maka tidak akan sama dengan alam semesta. Karena kalau sama dengan yang diciptakannya, maka apa yang berlaku bagi yang diciptakannya pasti berlaku pada dirinya. Saya ulangi. Jika seandainya pencipta sama dengan yang diciptakannya, maka apa yang berlaku bagi sesuatu yang diciptakan, maka berlaku kepada penciptanya. Nama juga sama. Bisa sama 100% dengannya, atau sama dari sebagian aspek dan sisi-sisi, sebagai segi-segi tertentu. Ya, kalau dikatakan sama. Misalnya, apa yang berlaku bagi makhluk, jika meyakini Allah sama dengan makhluk, maka apa yang berlaku bagi makhluk menurut dia pasti berlaku bagi Allah. Apa yang berlaku bagi makhluk misalnya? Mati, hancur, punah, sakit. Nah ini kita yang sakit, maka Allah tidak sakit. Kita yang mati, maka Allah tidak mati.
Maka seandainya ada yang meyakini bahwa Allah menciptakan manusia, berarti seolah-olah meyakini bahwa Allah itu akan mati. Atau meyakini Allah itu akan sakit. Atau meyakini Allah itu akan funa, akan hancur dan lain sebagainya. Karena meyakini sama, makanya tidak boleh diyakini pencipta sama dengan ciptaan. Ya, pencipta tidak akan sama dengan ciptaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan sama dengan ciptaannya. Yastahilu alaihi ayyushbiha syai'an min khalqihi. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyerupai sedikit pun daripada makhluk. Mustahil itu artinya tidak diterima oleh akal. Akal sehat kita tidak akan menerima kalau Allah itu sama dengan makhluknya. Karena kalau masih sehat akalnya pasti akan mengatakan, ya, pasti akan membenarkan apa yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an ini. Apa yang disebutkan dalam kajian-kajian kita ini. Pasti membenarkan. Kenapa? Karena akal sehat dalil ala sihhatis syara'. Akal sehat adalah dalil menguatkan apa yang disebutkan di dalam syariat Islam. Jadi kalau masih sehat akalnya pasti membenarkan apa yang disebutkan dalam syariat agama Islam. Maka itu yang disebut dengan mustahil. Jadi mustahil artinya akal ini tidak akan menerima kalau Allah itu serupa dengan makhluknya. Dengan kata lain, akal sehat pasti menolak. Akal sehat pasti tidak menerima jika meyakini Allah itu sama dengan makhluk. Itu arti yastahil. La yaqbaluhul aql. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala mustahil baginya menyerupai sedikit pun daripada makhluknya. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, kita lanjutkan. Fa idza qila 'anillah, apabila dibicarakan, dikatakan, ya, khalaqal insan, Allah menciptakan manusia, fahadza ya'ni, maka maksudnya adalah annahu la yushbihul insan, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai manusia. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, atau ketika ayat menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia, berarti Allah tidak menyerupai manusia. Wa idza qila innallaha khalaqas sama', dan ketika disebutkan dalam ayat Al-Qur'an bahwa Allah yang menciptakan langit, berarti Allah fahadza ya'ni annahu la yushbihus sama', maka ini maksudnya berarti bahwa Allah tidak menyerupai langit. Allah yang menciptakan langit, maka Allah tidak sama dengan langit. Allah yang menciptakan langit, maka Allah tidak serupa dengan langit. Ya. Wa idza qila khalaqal qamar, dan ketika disebutkan bahwa Allah yang menciptakan bulan, ya, bahadza ya'ni annahu la yushbihul qamara, bahwa artinya adalah sesungguhnya Allah itu tidak menyerupai bulan. Baik bulan sabit, ya, bulan purnama dan lain sebagainya. Allah tidak menyerupai bulan. Jadi tidak benar bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mencari-cari Tuhan. Tidak. Tidak boleh diartikan dalam ayat bahwa Nabi Ibrahim tidak tahu Tuhannya, sehingga katanya melihat matahari, kemudian melihat bulan, ya, mencari-cari. Tidak. Allah dari awal sudah menjadikan Nabi Ibrahim beriman kepada Allah. Jadi Nabi Ibrahim tidak menyembah matahari, tidak menyembah bulan, ya, karena Allah itu bukan matahari dan bukan bulan. Nah, seandainya Allah Ta'ala secara akal sehat pun, seandainya Allah Ta'ala tidak menyebutkan dalam ayat tentang Nabi Ibrahim itu, akal sehat akan menghukumi bahwa Allah itu tidak menyerupai bulan. Allah yang menciptakan bulan, maka Allah tidak sama, tidak serupa dengan bulan. Allah yang menciptakan tumbuhan, maka Allah tidak serupa dan tidak sama dengan tumbuhan. Allah yang menciptakan
bebatuan, air, dan lain sebagainya, maka Allah tidak menyerupainya. Baik dari satu segi maupun semua segi yang ada. Jadi inilah yang disebutkan oleh Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, diambil dari ayat Al-Quran. Qala al-muallifu rahimahullah. Kita lanjutkan. Wallahu tabaraka wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala qala fil Qur'anil Karim, menyebutkan dalam Al-Quran, Qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-16. Jadi jelas ya, dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi kalau Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Fa'idza kana Allahu khalaqa kulla syai'in. Maka jika Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, fahadza ya'ni, maka maknanya annahu la yushbihu syai'an min khalqihi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sedikit pun daripada makhluknya. Tidak menyerupai sedikit pun daripada makhluknya. Fahuwa khaliqul insan, dan Allah lah yang menciptakan manusia. Wa khalaqa a'malil insan, dan Allah lah yang menciptakan perbuatan manusia. Amal-amal manusia, perbuatan-perbuatan manusia. Wa khaliqul kawakib, dan Allah yang menciptakan tata surya, bintang-bintang. Wa khaliqun nujum, dan Allah yang menciptakan bintang-bintang. Fa'idzan, maka kesimpulannya, huwa la yushbihuha, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sedikit pun yang kita sebutkan. Ya, la yushbihuha biwajhin minal wujuh. Allah tidak menyerupai sedikit pun yang kita sebutkan, baik dari satu segi atau semua segi yang ada. Baik dari satu aspek atau semua aspek yang ada. Allah itu tidak serupa dengan. Jadi akidah yang benar, keyakinan yang benar, kewajiban yang harus kita pertahankan untuk kita yakini adalah Allah tidak serupa, tidak sama dengan makhluknya, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat dan perkataan Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi tadi. La yushbihu syamsa, Allah tidak menyerupai matahari, wala yushbihul qamara, dan tidak menyerupai bulan. Intinya, apapun yang Allah Ta'ala ciptakan dari semua makhluknya yang ada, maka Allah tidak menyerupainya. Maka Allah tidak menyerupainya. Maka Allah tidak menyerupainya, dan makhluk itu sendiri pun tidak menyerupai Allah. Saya ulangi, Allah yang menciptakan matahari, Allah tidak serupa, tidak sama dengan matahari. Dan matahari pun tidak serupa dan tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, la yusbihu syamsa wa la yusbihul qamara. Allah tidak menyerupai matahari dan juga tidak menyerupai bulan. Saudara-saudara, ya ini yang harus kita pertahankan, apalagi di akhir-akhir zaman ini, semakin jauhnya orang dari ilmu agama, bisa saja di antara mereka ada yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah matahari, atau meyakini bahwa Allah itu adalah seperti bulan. Nah, ini adalah kewajiban kita untuk menyampaikan kepada masyarakat, kepada orang awam, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dan tidak sama dengan makhluknya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah menyebutkan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Surah Asy-Syura. Dialah Allah yang tidak menyerupai sedikit pun di antara makhluknya, ya baik dari satu segi atau segi-segi yang lain, dan makhluknya pun tidak menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Yani annallaha la yushbihu syai'an min khalqihi. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sedikit pun di antara makhluk-makhluknya yang. Saudara-saudara, inilah kesimpulannya. Jadi inilah kewajiban kepada kita dan yang pertama kali untuk diketahui. Karena kalau tidak
tuntas imannya kepada Allah, maka tidak akan sah ibadah. Maka tidak akan sah ibadah. Karena bisa saja yang disembahnya itu adalah bukan Allah. Bisa saja yang dia anggap itu Allah, padahal itu bukan Allah. Maka ini adalah cara kita untuk memperbaiki, menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Dikuatkan oleh perkataan Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi. Kita ulang redaksinya. Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi, innal ladzi yajibu alaina wa ala kulli mukallafin ay ya'lamahu anna rabbana laysa bidhi hayatin wala suratin li'anna surata taqtadil kayfiyata wal kayfiyatu manfiyatun 'anillahi was-sifati. Rawahul Baihaqi, rawahu anhul Baihaqi fi kitabil asma'i was-sifat. Jadi perkataan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Asma was-Sifat. Jadi sesungguhnya yang wajib bagi kita dan bagi setiap yang mukallaf untuk mengetahui dan mengamalkannya bahwa Allah Subhanahu wa taala laisa bidhi hayatin. Sama sekali Allah itu tidak memiliki bentuk, tidak memiliki ukuran, tidak memiliki dimensi. Wala suratin, tidak memiliki gambar, tidak memiliki wajah, anggota badan, tidak memiliki rupa. Rupanya baik apapun bentuknya, Allah tidak memilikinya. Li'anna surata, karena rupa atau wajah, taqtadil kaifiyah, akan memberikan makna bahwa dia memiliki sifat-sifat makhluk. Karena yang memiliki wajah, memiliki gambar itu hanya adalah makhluk. Wal kaifiyatu manfiyatun 'anillahi wasifatih. Dan kaifiyah itu dalam bahasa tauhidnya adalah semua sifat-sifat makhluk. Ya, semua sifat-sifat makhluk itu ternafikan, artinya tidak ada bagi Allah. Tidak boleh diyakini Allah memilikinya. Sifat-sifat makhluk itu disebutkan dalam ilmu tauhid kurang lebih 40 induk-induknya. Ya, jadi lebih daripada itu kalau dirincikan lagi. Cuma ini tidak boleh diyakini ada bagi Allah. Tidak boleh diyakini Allah turun, tidak boleh diyakini Allah bertempat, tidak boleh diyakini Allah naik, tidak boleh diyakini Allah mengambil posisi di sebuah tempat misalnya. Tidak boleh diyakini Allah berwarna, tidak boleh diyakini Allah berdimensi, berbentuk, berukuran. Seperti yang disebutkan tadi, Allah itu besar bukan artinya ukurannya yang besar, tetapi adalah kekuasaannya yang besar, yaitu Allahu Akbar, artinya adalah kekuasaannya yang besar. Karena dalam bahasa Arab kan sering disingkat-singkat, sangkin terkenal maknanya, maka tak perlu lagi dirincikan. Gitu. Maka arti Allahu Akbar, Allahu Akbar min kulli Allahu Akbar qadran wajahan. Sungguhnya Allah Maha Kuasa, Maha Besar kekuasaan dan kedudukannya. Inilah arti daripada Allahu Akbar. Jadi ini sering disingkat dalam bahasa Arab, jadi jangan heran. Dalam bahasa Indonesia sendiri pun sering disingkat-singkat ya. Jadi dalam bahasa Arab pun begitu. Maka Allahu Akbar itu bukan bentuk dan rupanya yang besar. Na'udzubillahi. Jadi kalau ada orang yang meyakini bahwa Allah bentuknya besar atau rupanya yang besar, baik dia baru masuk Islam atau setelah lama masuk Islam, dia wajib memperbaharui Islamnya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena keyakinan tentang yang ini yang kita sebutkan adalah fondasi, prinsip-prinsip, dasar-dasar akidah yang tak boleh dilanggar oleh siapapun. Nah, inilah mungkin kajian kita dari perkataan Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi radhiyallahu taala anhu, guru dari Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan pengajian kita yang singkat ini bermanfaat, ya sedikit tapi bisa kita pahami itu lebih baik daripada banyak tidak bisa kita pahami. Inilah mungkin mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini memberikan keberkahan dan memberikan
memberikan yang baik bagi kita semuanya. Terkhusus ini adalah hari Jumat. Mari memperbanyak solawat, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat. Ya, terkhusus di akhir-akhir sholat asar menjelang sholat maghrib. Mudah-mudahan pengajian kita ini bermanfaat. Saya tutup. Mari kita tahlil dan solawat istighfar bersama-sama. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi wa'firli walil mu'minin wal mu'minat. Saya mohon maaf. Insyaallah kita jumpa pada hari Jumat yang akan datang. Kajian ringan, singkat, padat, dan bisa kita pahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.